Hai semuanya, balik lagi di channel Marvin Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan nge-battle dua buah perfume yang menurut aku wanginya mirip, yaitu wangi yang ke arah vanilla, coffee, ada jasminnya, pokoknya wanginya enak banget. Dan wanginya ini sebenarnya banyak yang suka, makanya beberapa perfume lokal tuh ada yang wanginya mirip-mirip seperti ini. Tapi kali ini aku cuma punya dua di koleksiku yang full botolnya, yaitu yang pertama ada Glenmore Poppy Sexy Vanilla, dan yang satu lagi adalah Carl & Claire Black Dahlia. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana mereka berdua kalau dibattlein, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, langsung aja seperti yang tadi aku bilang bahwa sebenarnya wangi-wangi parfum lokal yang ngedup dari YSL Black Opium itu ada beberapa. Di koleksiku juga ada beberapa dan aku juga udah pernah ngebahas di videoku sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, habis video ini kalian bisa nonton. Nah, yang pasti ini keduanya wanginya mirip menurut aku karena dia arah-arahnya lebih ke arah yang coffee vanilla manis, dan ini emang tipikal wangi yang gampang banget disukai, terutama buat kalian pencinta wangi vanilla yang arah ke arah gormong tapi juga tetap ada sentihan floralnya. Aku rasa sih kalian pasti bakal suka sama kedua perfume ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalian kalau ada juga loh produk body care yang wanginya mirip sama perfume-perfume yang mau aku bahas kali ini. Jadi wanginya tuh lebih ke arah creamy, vanilla, coffee, manis banget. Yaitu kebetulan banget Scarlett lagi ngeluarin produk-produk baru dari variannya Jolie. Mulai dari body serum, terus ada fragrance body cream, dan juga body scrubnya. Jadi rangkaiannya biasanya pakainya kalau mandi 2 kali dalam seminggu tuh biasanya aku pakai body scrub. Cara penggunaannya itu biasanya aku pada saat mandi aku akan balurkan ke seluruh tubuh, ke seluruh kulit aku. Jadi kalian bisa lihat di sini dia tuh teksturnya emang creamy dan ada bulir-bulir halusnya. Cuman ini bulir-bulirnya sama sekali nggak kasar. Jadi kalau misalnya kesentuh ke kulit tuh enak banget, nyaman banget gitu. Didiamin dulu 2-3 menit, baru kita gosok secara perlahan, pelan-pelan aja gitu ya, supaya bulir-bulirnya halusnya itu bisa bantu untuk angkat sel kulit mati kita. Baru abis itu kita bilas menggunakan air bersih atau bisa juga kita pakai sabun dari Scarlett juga. Nah, untuk body scrub Jolie ini dia tuh kandungannya ada glutathione dan juga vitamin E. Jadi efeknya adalah bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan memberi nutrisi pada kulit kita supaya kulit kita tuh nggak kering. Jadi walaupun kita scrub diangkat sel-sel kulit matinya, tapi habis itu tuh tetap after effectnya tuh bikin lembab gitu di kulit. Setelah itu, jangan lupa untuk pakai body serumnya. Dia tuh kandungannya banyak banget, mulai dari glutathione, niacinamide, glycolic acid, ceramide 2, hyaluronic acid, shea butter, vitamin E, dan juga ada titanium dioxide-nya. Teksturnya tuh light banget. Jadi dia sedikit lebih cair dibanding body lotion ya. Kalau kalian udah pernah nyobain body lotion ya, jadi tipikal emang serum yang bisa bener-bener langsung cepet meresap di kulit dan langsung bikin kulit tuh kelihatan lebih sehat, lebih glowing, dan tentu saja jadi kelihatan lebih cerah. Dia bantu banget untuk memberi efek brightening. Efeknya tuh adalah 3 kali lebih mencerahkan kulit. Kalau aku pengen kulitku lebih lembab lagi, setelah aku pakai serumnya, aku akan pakai Jolie Fragrance Body Creamnya gitu. Karena ini tuh bener-bener ekstra melembabkan. Karena dia mengandung hyaluronic acid, terus ada aspeto oil, ada shea butter juga, terus ada aloe vera extract, niacinamide, glutathione, dan juga titanium dioxide. Jadi kalau dilihat dari teksturnya, ini tuh dia lebih creamy, lebih thick gitu, lebih buttery gitu. Tapi dia sebenarnya cukup gampang menyerap, nggak lengket di kulit, jadi nyaman banget dan bener-bener langsung bikin kulit 4 kali terasa lebih lembab. Selain itu wanginya enak banget. Ini baru beberapa hari datang aku udah pakai segini karena emang aku pakai setiap hari, habis mandi pasti aku langsung pakai. Dan mereka tuh semua wanginya bener-bener enak dan bener-bener kerasa gitu wanginya. Jadi sebenarnya kalau untuk hari-harian mau pakai ini doang aja udah cukup, tapi kalau misalnya kalian pengen lebih semerbak, kalian bisa layer dengan parfum yang wanginya setipe gitu. Sehingga parfum kalian atau wangi kalian bisa lebih tahan lama juga. Yang pasti produk-produknya Scarlett ini tuh udah BPOM gitu, aman banget, halal, dan udah bisa didapatkan di official store-nya Scarlett Whitening di Shopee. Jadi aku akan taruh linknya kalau misalnya kalian pengen beli produk-produk ini di description box. Oke, kita akan langsung aja mulai dari battle-nya. Harga dulu yang pertama ya. Jadi untuk harga, antara mereka berdua menurut aku yang lebih unggul adalah Glenmore karena dia lebih murah harganya. Barusan aku cek di Tokopedia mereka tuh, mereka lagi sale dari 124.000 jadi 99.200. Dapat segini botolnya, ini 55 ml yang concentrate-nya adalah eau de parfum gitu ya, si Poppy Sexy Vanilla ini. Sedangkan untuk Carl & Claire ini yang produk terbaru mereka yang Black Dahlia. Kalau misalnya sebelumnya dulu tuh yang namanya Black Orchid gitu, yang sekarang namanya jadi Black Dahlia.
Nah, ini tuh dibanderol dengan harga 279.000. Jadi masih di bawah 300.000, cuman dia hanya dapet tuh kalau nggak salah 30 mili. Jadi lebih sedikit jusnya. Dua-duanya ini sama-sama concentrate-nya eau de parfum ya. Lalu dari segi box, dari segi packaging, kalau Glenmore ini sebenarnya cukup simple. Aku sendiri nggak nyimpen boxnya, tapi aku akan kasih lihat kalian video unboxing aku di sini. Jadi dia warnanya ungu gitu boxnya, dan itu cuman kayak super simple gitu loh ya. Dan untuk semua variannya dia boxnya sama. Ya menurut aku mereka memang nggak pengen terlalu makan banyak budget di box kali ya. Jadi makanya mereka bisa tekan harganya untuk jauh lebih murah gitu. Nah, untuk Carl and Claire nih emang dia lebih eksklusif gitu, lebih niat bikin boxnya gitu ya. Jadi boxnya kayak gini, bisa di slide gini, dan di dalamnya ada tempatnya gitu. Pokoknya keren gitu ya, didudukan di sini. Dan intinya dengan harga 200 ribuan, hampir 300 ribu, ya menurut aku cukup worth it dengan kemasan yang cukup cantik juga. Dan kalau misalnya kita mau kasih untuk hadiah, untuk gift ke orang lain pun juga tinggal dipitain aja udah oke gitu. Jadi untuk segi packagingnya menurut aku sih emang lebih unggul Carl and Claire. Untuk warna jusnya, untuk Sexy Vanilla, Poppy Sexy Vanilla dari Glenmore ini, dia warnanya lebih ke arah coklat gitu ya. Cuman ini kalau misalnya disemprot pun di kain nggak yang meninggalkan bekas sih. Sedangkan Carl and Claire ini dia bening, bener-bener bening, nggak ada warnanya sama sekali. Dari segi botol, sebenarnya botolnya menurut aku emang cantikan Carl and Claire, karena kalau untuk Glenmore nih sebenarnya beberapa perfume tuh juga ada yang kayak mirip-mirip kayak gini ya. Jadi ini standar lah, kayak standar perfume, beberapa perfume lokal ada yang kayak gini. Tapi ini sebenarnya botolnya cukup tebal menurut aku, dan ya kesannya simple aja. Sedangkan Carl and Claire menurut aku tuh lebih cantik dengan tampilan bulat seperti ini, dengan tutup yang bulat juga. Dan tutup mereka berdua tuh sebenarnya mirip-mirip loh. Cuman yang satu bentuknya elips, yang satu bentuknya bulat. Jadi kayak bahan pembuatnya tuh sebenarnya mirip. Tuh, sama-sama kayak yang plastik tapi tebel gitu. Cuman kayaknya Carl and Claire punya lebih berat gitu loh, lebih berasa. Kalau ini sedikit lebih enteng. Nah, sekarang gimana dengan sprayernya gitu? Aku akan langsung spray aja di sini. Nah, sprayernya tuh untuk yang Glenmore lebih menyebar sebenarnya. Cuman dia sayangnya jusnya kurang halus gitu. Apalagi ditambah dengan teksturnya tuh dia lumayan oily. Tuh, dia lumayan oily di kulit. Jadi kayaknya kalau misalnya sprayernya bisa lebih smooth gitu ya, keluarnya bisa lebih kecil-kecil gitu, kayak bakal lebih nggak terlalu kerasa oily-nya. Sedangkan untuk Carl and Claire ini kalau misalnya di spray, dia sebenarnya nggak yang menyebar banget, tapi butirannya halus dan dia tuh nggak terlalu oily di kulit. Dia cuman basah, dan ini tuh cepet banget kering menurut pengalaman aku. Jadi untuk awal penyemprotan mungkin dia kayak sama-sama basah, tapi ini kayak berasa oilnya. Sedangkan untuk Carl and Claire punya, dia tuh nggak terlalu berasa kayak berminyak licin gitu, dan lebih cepat kering. Dari segi wangi sebenarnya, kalau dibandingin kayak gini, aku tuh bener-bener kayak nyaris hampir nggak bisa membedakan wanginya mereka. Tapi kalau misalnya dari segi alkohol di awal penyemprotan, menurut aku dua-duanya sama-sama yang alkoholnya nggak nyentrong di hidung, tidak mengganggu, dan nggak bikin pengen bersin gitu loh. Jadi dua-duanya tuh kayak nyaman-nyaman aja aku sniff sejauh ini gitu. Setelah beberapa menit kalian bisa lihat untuk Carl and Claire dia udah sama sekali nggak ada glowingnya. Sedangkan untuk Glenmore dia masih sangat glowing. Jadi kalau aku bisa bilang ini tuh hampir 100% mirip sih wanginya gitu. Dan ini emang tipikal wangi-wangi yang tadi kayak aku bilang, ini sweet vanilla yang dia tuh lumayan berkesan ada lengket-lengketnya, dipadu-padankan sama wangi yang menurut aku tuh floral, which is yang lumayan dominan di hidungku adalah jasmine, karena yang familiar buat aku adalah wangi jasmine. Ada sentuhan fruity di awal, cuman fruitynya nggak terlalu dominan buat aku gitu. Tapi walaupun wanginya mirip, sepertinya mereka memakai notes yang enggak persis ya seperti yang mereka tuliskan. Kalau Glenmore itu di top notes dia pakai red lychee, mandarin orange, dan juga pear. Middle notes dia pakai jasmine, almond, vanilla, dan juga coklat. Sedangkan di base note dia ada amber, musk, cedarwood, dan juga patchouli. Nah, Glenmore punya dia nggak mencantumkan wangi coffee, cuman kalau aku sih mencium ada sedikit wangi yang kayak agak-agak bitter-bitter, kayak pahit-pahitnya coffee tuh lumayan berasa gitu. Jadi nggak tahu apakah mereka pakainya lebih ke arah coklat gitu ya, mungkin diganti dengan coklat, tapi
racikannya tuh membuat wanginya tuh jadi berkesan mirip gitu. Nah, Black Dahlia ini di top notes dia pakai white floral, gourmand dan juga coffee. Di middle notes dia ada vanilla, floral dan woody. Kalau Carl and Claire mereka emang nggak terlalu spesifik menyebutkan notesnya. Di base note dia pakai ambery, musky dan juga sweet gitu. Tapi di hidung aku kesannya mereka berdua emang bener-bener wanginya mirip. Nah, gimana tentang performa dari mereka berdua? Kalau untuk projection sebenarnya mereka berdua tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi tipikal yang emang wanginya tuh lembut gitu, bukan yang mabul-mabul atau strong yang bikin kita tuh kecium langsung satu ruangan begitu kita spray wangi ini gitu. Jadi kurang lebih ya mungkin sekitar 1,5 meteran gitu ya, maksimal 2 meter kalau pakainya agak banyak. Dua-duanya juga sama. Cuman dari segi longevity, Carl and Claire itu unggul dibandingkan Glenmore. Glenmore kurang lebih 6 jaman gitu ya di kulit, sedangkan untuk Carl and Claire ini dia bisa tembus 8-9 jam di kulit aku. Tapi untuk di baju dua-duanya bisa bertahan lebih lama gitu. Nah, untuk projectionnya sendiri yang 1,5 meter sampai 2 meter itu ya tentu saja dua-duanya pun juga kayak palingan sekitar 1,5 jam awal aja sih. Jadi setelah itu mereka sama-sama kayak soft, lembut di kulit sampai di kalau Glenmore sampai jam ke-6, kalau misalnya Carl and Claire bisa tembus sampai ke jam ke-9. Bedanya lagi adalah kalau untuk Glenmore ini mungkin karena mereka juga baru dan pemain baru dan mereka emang harganya lebih terjangkau. Mereka sendiri aku lihat belum mendaftarkan diri di BPOM atau belum ada nomor BPOM-nya. Sedangkan untuk Carl and Claire nih mereka udah ada nomor BPOM-nya. Jadi rasa-rasanya kalau kita sebagai konsumen akan ngerasa lebih aman untuk pilih yang ada nomor BPOM-nya ya. Sekalipun demikian, berdasarkan pengalaman aku pakai dua-duanya sih nggak ada masalah di kulit gitu. Jadi nggak ada menimbulkan rasa panas, gatal ataupun mengganggu, iritasi, nggak sama sekali. Glenmore pun juga nggak, dia ya hanya emang dia agak mengganggu aja karena cukup oily. Sedangkan untuk Carl and Claire nggak gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku share mengenai ada kesamaan ataupun perbedaan. Intinya ini adalah battle antara kedua perfume ini menurut aku gitu ya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang kedua perfume ini, kalian boleh share juga di bawah. Siapa tahu ada perbedaan atau mungkin kalian sependapat dengan. Kalau kalian juga punya perfume di koleksi kalian yang wanginya kurang lebih mirip kayak gini, kayak ngedup ya dupe-nya Black Opium gitu-gitu, kalian bisa komen juga di kolom komentar, oke? Seperti biasa aku akan taruh link dari kedua perfume ini di description box. Jadi kalau buat kalian yang pengen kepo boleh langsung ke sana, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalian juga bisa support aku dengan menyawer kepada aku di fitur thanks yang ada di sebelah kiri bawah. Dan jangan lupa juga follow Instagramku di sini. Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye.